Halo anak-anak sekalian. Ya, hari ini kita mau belajar lagi tentang garis dan sudut ya. Ya, anak-anak, berbicara garis dan sudut tidak lepas dari suatu bangun datar ya. Nah, anak-anak, salah satu bangun datar yang biasa berkaitan dengan garis dan sudut adalah segitiga. Oke, ya, maaf ya gambarnya nggak terlalu bagus. Bentar. Bapak buat lebih bagus sedikit. Nah, misalkan ini segitiga, ini ada A, ini ada B, nah ini ada C. Nah, anak-anak, eh, ini pengetahuan untuk anak-anak. Salah satu cara memberi nama pada sudut itu ada dua cara ya. Yang pertama itu bisa dengan satu huruf. Misalnya seperti ini. Misalnya sudut yang ini sudut C, ini bisa kita buat langsung kayak gini. Ini sudut C, ini sudut B, ini kita bisa buat sudut B. Dan kalau ini sudut A, ini kita bisa buat itu sudut A. Nah, bisa juga menggunakan tiga huruf anak-anak. Misalkan kalau kita mau buat sudut C, nah itu berarti sudutnya itu sama dengan ini. Sudut terserah A C B atau sudut B C A juga boleh, sama saja gitu. Nah, kalau sudut B gimana? Nah, kalau sudut B itu berarti bisa gini. A B C atau C B A. Nah, bisa kayak gitu. Nah, kalau sudut A gimana, Pak? Nah, bisa kayak gini. Bisa C A B atau B AC. Nah, jadi ada dua ya cara untuk memberi nama pada sudut. Bisa dengan satu huruf, bisa dengan dua huruf. Seperti itu. Oke. Nah, segitiga itu berapa sih jumlah besar sudutnya? Nah, ini kita perlu ketahui anak-anak. Nah, kalau kita buat replika segitiga, terus kita potong nih. Misalkan di sini kan ada sudut-sudut nih. Ini ada sudut misalnya alfa. Ini kita buat sudut A aja ya, sudut A, ini sudut B, ini sudut C derajat. Nah, misalkan ini dipotong anak-anak, sudutnya ini. Ini boleh anak-anak coba nanti di rumah. Kita potong sudut A-nya kayak gini, sudut C-nya kayak gini dipotong, dan sudut B-nya ini dipotong. Nah, terus ini kita satukan. Kalau kita satukan, pasti bentuknya menjadi seperti ini. A derajat, B derajat, C derajat. Nah, pasti dia membentuk sudut berpelurus atau besarnya itu 180 derajat. Nah, ini pembuktian bahwa besar sudut segitiga itu kalau dijumlahkan itu adalah 180 derajat anak-anak. Oke, nah kalau demikian berarti kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan segitiga. Misalkan contohnya seperti ini. Misalnya ada sebuah segitiga, ini A, ini B, dan ini C. Misalkan di sini besar sudutnya itu 45 derajat, terus di sini itu 45 derajat juga. Nah, terus tentukan yang ini. Nah, ini berapa? Nah, ini kan bisa kita cari seperti ini. Nah, ini kita buat saja X ya, karena dia belum diketahui. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara kayak gini. X itu ditambah 45 derajat, ditambah 45 derajat sama dengan 180. Kenapa 180? Karena besar jumlah sudut dari segitiga itu adalah 180. Oke, ini tinggal bisa kita selesaikan. Ini tambah ini 45 tambah 45 itu kan 90 derajat. 180, maka X sama dengan 180 dikurangi dengan 90 derajat, atau hasilnya X sama dengan 90 derajat. Nah, bisa kan? Mudah kan? Nah, coba lagi kita berlatih. Misalkan ada soal lagi, misalnya ada sebuah segitiga bentuknya seperti ini. Nah, misalkan di sini itu 3x, di sini itu 4x, dan di sini itu
2x. Nah, misalnya ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Nah, sekarang yang ditanya itu misalnya berapa besar sudut A, ya. Nah, terus berapa besar sudut B, berapa besar sudut C. Nah, ini yang mau kita cari. Misalkan ada soalnya seperti ini. Nah, gimana sih caranya untuk menyelesaikan ini? Nah, sudah pasti cari dulu nilai X-nya itu berapa. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kan ketiga ini, ingat sudut ini dan ini jika ditambahkan itu sama dengan 180. Berarti 2x tambah 3x tambah 4x itu sama dengan 180. Oke, ini kan bisa jumlahkan langsung. Ini 2x, ini 2x, ini 4x. Kalau kita jumlahkan hasilnya menjadi 9x sama dengan 180 derajat. X itu sama dengan 180 derajat. Ini dibagi dengan 9. Jadi nilai X-nya itu berapa? Nilai X-nya itu 20 derajat. Nah, sehingga kita bisa cari sebesar sudut A itu bagaimana cara carinya. Nah, sudut A tadi kan besar sudutnya apa? Besar sudut A itu sama dengan 3x. Nah, X-nya berapa? X-nya tadi 20, berarti 3 kali 20 derajat, atau hasilnya sama dengan 60 derajat. Oke. Nah, kalau demikian kita bisa juga cari yang B ya. Nah, coba kita kerjakan di bawah ya, di sini ya. Nah, sudut B itu sama dengan berapa? Sudut B tadi sama dengan apa? Sudut B itu tadi sama dengan 4x. Berarti 4x. X-nya tadi nilainya berapa? X tadi 20 derajat. Nah, 4 kali 20 hasilnya 80 derajat ya. Nah, sama. Berarti sekarang sudut apa lagi yang belum diketahui? Sudut C ya. Nah, sudut C tadi sama dengan berapa? 2x. Nah, kalau 2x berarti 2 dikali x-nya ganti dengan 20 derajat. Nah, hasilnya jadi 40 derajat. Mudah kan anak-anak ya? Ya, ini masih mudah. Coba lagi kita berlatih lagi. Misalkan ada suatu segitiga, terus ada garis lurus seperti ini. Nah, misalkan di sini itu 120. Oke. Nah, di sini itu misalkan 45. Nah, tentukan besar sudut yang ini, yang X di sini. Nah, gimana sih cara carinya? Nah, kita identifikasi dulu. Ini ada sudut lurus. Nah, di sini ada garis. Oke, yang ini. Nah, kita bisa pastikan ini kan sudut lurus. Berarti dia ini sudut yang besarnya 180. Berarti kalau di sini sudah 120, berarti di sini berapa? Nah, kan langsung saja 180 untuk dapat ini ya. Kita misalkan aja dulu ini yang Y ya. Nah, kita misalkan Y, berarti Y itu sama dengan 180 dikurang 120. Seperti itu. Dari mana? Karena Y ini adalah sisa daripada sudut berpelurus ini. Karena di sebelah sini sudah besarnya itu 120. Berarti ini besarnya itu 60 derajat. Oke. Nah, atau kalau kita buat lagi lebih jelas, di sini 120, ini 60 ya kan? Nah, di sini tadi 45. Nah, sekarang tinggal ini. Nah, ini udah mudah. Kita carinya bagaimana? Langsung saja X itu ditambah 45 ditambah 60 sama dengan 120 derajat. Bukan 120, 180, maaf ya. 180 derajat. Kenapa? Karena ini segitiga yang besar sudutnya jika dijumlahkan itu adalah 180 derajat. Oke, sekarang 45 tambah 60 itu kan 105 ya. Sama dengan 180. Nah, ini langsung X sama dengan 180 dikurangi dengan 105, atau hasilnya itu X sama dengan 75 derajat. Seperti itu anak-anak. Mudah kan? Oke. Kalau gitu supaya lebih jelas, coba lagi satu contoh lagi. Misalkan kayak gini.
kurang lebih seperti tadi. Nah, ini Bapak ganti, jangan langka lagi. Misalkan di sini itu kita buat 2x. Di sini itu kita buat 4x. Di sini itu 3x. Nah, terus mau dicari itu di sini besar sudut yang ini. Nah, ini kurang lebih seperti tadi. Nah, misalnya kita mau cari yang ini. Nah, ini tadi kurang lebih kayak tadi cara mencarinya ya. Nah, cari dulu di dalam ini kan bisa diselesaikan dulu. 4x tambah 2x tambah 3x itu kan sama dengan 180 derajat. Nah, ini kan tadi 9x ya. 180. Nah, x-nya sama dengan 180 bagi 9, x sama dengan 20 derajat ya. Nah, kalau berarti di sini berapa? Nah, berarti di situ 3x. Nah, kan 3x itu tadi, supaya lebih mudah kita kasih angka dulu ya. Kita kasih huruf dulu, A, B, C dan D. Nah, besar sudut B ini tadi kan 3x. Oke. Berarti 3 dikalikan x-nya berapa? 20 derajat atau 60 derajat. Nah, sedangkan ini sudut berpelurus. Berarti kita bisa cari ini di sini. Kalau di sini 3x atau sama dengan 60 derajat, berarti di sini itu sudut B bukan D BC itu berarti 180 dikurangi dengan 60 atau 120 derajat. Oke, seperti itu. Nah, kalau ada yang ingin anak-anak tanyakan bisa langsung hubungi Bapak ya. Nah, kalau ngerasa anak-anak perlu bimbingan khusus untuk bisa paham pembelajaran garis dan sudut ini, silahkan juga hubungi Bapak. Bapak sangat bersedia membantu anak-anak semua untuk bisa memahami pembelajaran ini. Ya, sekian video Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.